Selamat sore semua, sahabat PIT dimanapun kita berada, baik di sekolah, di gereja, dimanapun saudara-saudara berada bekerja. Salam dari kita semua, yuk kita sampaikan salam buat mereka semua. Hari ini kita akan bincang-bincang ringan, sahabat Fakultas Ilmu Teologi. Ya, ini obrolan yang sangat santai. Tidak ada beban di sini. Karena mereka ini luar biasa nih. Upah mereka ini besar di surga. Ini upahnya besar di surga. Jadi silakan Ibu Kaprodi Teologi dan Sekretaris memperkenalkan diri buat sahabat-sahabat kita. Silakan. Salam, selamat sore buat semua saudara-saudara, Bapak Ibu, alumni Prodi Teologi dimanapun berada. Kami merindukan saudara dan kami rindu saudara juga boleh merindukan IAKN secara khusus Prodi Teologi yang akhirnya selalu menyebut dalam doa. Saya Kaprodi Teologi Megawati Manulang, Ibu ini. Dan saya Sekretaris Prodi Teologi Tiffany Tambak. Iya, mereka sudah memperkenalkan. Ini soal rindu-merindu ya, Bu ya. Ini soal rindu-merindu ya. Pasti kita rindu sama alumni ya. Dan kita rindu juga yang kelas 3 SMA sekarang ya, bisa bergabung dengan kita ya. Bisa sekolah di tempat ini, bisa bergabung. Mungkin alumni dan yang sudah bekerja di gereja dan yang bekerja atau sebagai guru, silakan didaftarkan anak-anak muridnya atau jemaatnya untuk bergabung di Prodi Strata 1 Teologi. Ya. Mungkin alumni sudah punya anak yang bisa kuliah di sini. Oh iya, mungkin ya alumni ya. Ini jangan salah ya. Ini ada juga, ini sekretaris prodi ini alumni kita dulu ini ya. Ini dia. Jadi jangan ragu, jangan khawatir. Ini bukti dia, alumni ini sekretaris prodi kita yang saat ini. Silakan. KPN ya, Pak? Iya, waktu dulu masih sekolah tinggi. Sekarang institut. Ya, kita berharap ke universitas. Amin. Amin. Ya, itu yang kita harapkan pada saat ini ya. Coba bisa nggak Ibu Kaprodi atau Sekprodi menjelaskan bagaimana sih gambaran prodi kita ini, visi misinya, misinya seperti apa? Silakan Ibu atau berdua siapa silakan. Iya, visi Prodi Teologi yaitu menghasilkan lulusan yang berintegritas, berwawasan ekumenis, terampil melayani di gereja dan di masyarakat. Artinya menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun berada. Iya, perhatikan tadi integritas, wawasan ekumenis dan terampil. Itu gimana caranya? Mungkin Ibu atau Kaprodi atau Sekprodi bisa menjelaskan ke audiens kita, sobat-sobat kita di mana seperti terampil melayani di gereja, di masyarakat dan lain sebagainya, ekumenis dan lain sebagainya. Silakan Kaprodi atau Sekretaris Prodi menjelaskan kepada sahabat-sahabat kita. Untuk menjadikan mereka terampil di masyarakat dan juga berwawasan ekumenis, ya dilakukan dengan pengajaran, penelitian, pengabdian. Jadi dosen-dosennya mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan yang sangat mumpuni di jurusan atau di mata kuliah yang diampu, dan juga membina mahasiswa juga untuk terlibat dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mungkin Ibu Sekprodi bisa menambah. Silakan Ibu Sekretaris Prodi ya. Dan di prodi kita selalu mengutamakan kolaborasi itu, karena itu penting supaya mahasiswa kita sejak sekarang, sejak dini terbiasa melayani di jemaat, melayani di desa, bahkan mereka punya inspirasi untuk menginisiasi kegiatan-kegiatan yang mampu merangkul masyarakat. Seperti itu. Oh, itu berarti luar biasa ya. Jadi kita mempersiapkan mahasiswa kita ini ya bisa langsung dipakai oleh masyarakat atau gereja. Arti mereka sudah siapkan secara terampil lah ya. Baik secara melayani, intelektual dipersiapkan, secara mental, etikanya, spiritualnya. Ya, itu luar biasa sobat-sobat sekalian. Ini luar biasa dari apa yang diprogramkan di Prodi Teologi. Luar biasa.
bagaimana mereka mempersiapkan tenaga-tenaga terampil ya. Apalagi Iya. pemerintah saat ini membutuhkan tenaga-tenaga yang terampil ya, yang Iya, siap Pak. pakai di lapangan Iya. pekerjaan ya. Iya. Ini luar biasa. Gitu. Gimana sih untuk mencapai itu strateginya gimana? Mungkin dari Kaprodi atau Sekretaris Prodi strategi yang dilakukan bagaimana hubungan kita dengan dunia kerja seperti apa untuk gereja, sekolah dan lain sebagainya. Yang jelasnya, yang pertama bahwa mahasiswa di sini dibina, dibimbing itu mahasiswa. Kemudian sebelum mereka pun sebenarnya lulus, kita sudah memikirkan kerjasama dengan gereja-gereja yang ada di sekitar kita. Ya, Itu dengan instansi pemerintah, kita sudah menjalin kerjasama. Dan gereja-gereja yang terlibat atau yang terbuka dengan kita dan mau bekerja sama dengan kita cukup banyak. Ya, ada GKPI, ada GPKB, GPKB, ada HKI, ada GPP, ada ONKP dan seterusnya. Dan kita berharap bahwa bukan hanya penyerapan alumni lulusan kita nanti bekerja di sana, tapi sejak sekarang. Jadi tidak hanya nanti mereka bekerja setelah lulus, tapi dari sekarang kita bangun kerjasama. Misalnya pada saat PKM, kita PKM ke gereja yang punya kerjasama dengan kita. Jadi ada tindak lanjutnya seperti itu. Sehingga kita membangun apa yang sudah kita mulai saat kerjasama itu dimulai. Seperti itu, Pak. Luar biasa, sobat. Ini luar biasa ya, tentang Prodi S1 Teologi ini. Bagaimana mempersiapkan tenaga-tenaga yang siap pakai dengan kerjasama dengan gereja. Itu alumni kita yang di gereja di mana saja bisa dijelaskan? Ada banyak, Pak. Jadi alumni dari teologi S1 teologi ini memang luar biasa menurut saya. Bukan hanya di gereja, di instansi. Bahkan yang boleh kita lihat sekarang di IAKN ini, institut ini, mereka punya posisi yang memang bisa dikatakan sangat luar biasa. Misalnya Ibu Hana itu sebagai wakil rektor 3 itu alumni dari IAKN, Prodi Teologi. Pak Haposan itu dekan PIT, itu dari alumni Prodi. Dekannya PIS itu juga Bapak Maringan, Dr. Maringan Sinambela. Ketua Sekretaris Senat. Sekretaris Senat Pak Bestian. Pak Bestian. Pak Sekretaris Kakak. juga. Sekretaris Kakak Ibu Grace. Ya, itu Kaprodi Pastoral ya? Pastoral. Oh. Pak Raymond. Iya. Dan sekarang ada juga yang sedang di Belanda. Iya. Pak Roy. Iya. Roy. Salam Pak Roy, bawa oleh-oleh dari Belanda, bawa ilmu yang banyak untuk memotivasi adik-adik. Iya, jadi Dan di gereja-gereja cukup banyak, Pak. Oh, ya, silakan Ibu. Gereja Apa GKPI itu ada Swandame ya. Swanda HKI ya, itu di HKI Swandame. Ya, HKI ada. GKPI Sianturi. Ya, Goklas Sianturi. Terus di GPPP, sekjennya GPPP. Oh, itu Pendeta Berani Jaya ya. Banyak, oh Pak. ya, jadi Dan nggak bisa kita sebutkan satu persatu, cukup ya. banyak. Di Nias itu cukup menentukan posisi mereka. Ya. Ada sekjen, ada pendeta resort dan banyak juga yang nggak bisa kita sebutkan, tapi cukup mantap alumni dari teologi ini. Jadi sobat-sobat sekalian, ini luar biasa bahwa alumni-alumni kita mempunyai posisi yang sangat strategis, baik di sekolah, di perguruan tinggi, di pemerintahan, di gereja-gereja. Coba bayangkan sudah sekjen loh, sekjen gereja GPP ya. Jadi luar biasa alumni-alumni kita. Jadi jangan ragulah kalau kita bergabung dengan Prodi S1 Teologi. Kami tunggu. Ya, kita tunggu kedatangan dari saudara-saudara. Jadi kami berharaplah alumni kita, khususnya yang pendeta-pendeta di gereja-gereja ya, bisa mendorong anggota jemaatnya untuk studi program jadi sedikit lagi tuh ya, mungkin bisa dijelaskan yang program unggulan lah di Prodi Teologi kita ini apa, yang program paling unggulan yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Silakan mungkin.
Sebenarnya kalau bicara tentang program unggulan, kita mengunggulkan semua program. Oke. Sehingga itu tadi, kita kan punya profil lulusan, Pak. Ya, Profil silakan. lulusan Ada kita ada 4. Ya, Yang silakan. pertama pendeta, yang kedua guru jemaat, yang ketiga penyuluh agama Kristen, dan yang keempat teopreneur. Iya, iya. Jadi program-program yang ada di Prodi Teologi itu kita usahakan tema-temanya itu bisa memboboti mahasiswa kita untuk profil lulusan mencapai itu. keempat profil Misalnya itu ya. untuk teopreneur. Jadi program tahunan ini untuk teman-teman mahasiswa yang sedang liburan ya, nanti akan datang ke kampus, akan mulai pembelajaran di 6 Februari. Tidak sabar lagi kita akan beritahu ada program kita untuk webinar bulanan misalnya. Program webinar bulanan dengan tema teopreneur. Jadi banyak kan pendeta sekarang Pak yang melayani di desa, bahkan di kota juga. Jadi melalui program webinar ini dengan topik teopreneur ini, mahasiswa kita ini punya bekal untuk tentang ilmu ekonomi kreatif, entrepreneurship. Bagaimana pendeta-pendeta itu punya kemampuan untuk melihat potensi-potensi lokal luar di biasa, jemaat. luar biasa. Kalau tinggal di daerah laut, bagaimana seorang pendeta bisa mendorong jemaatnya untuk meningkatkan perekonomiannya. Kalau dia tinggal di kota, gimana kalau dia tinggal di daerah desa? Misalnya bahan-bahan lokal yang bisa dimanfaatkan untuk jadi seorang entrepreneur yang tentu terampil, tentu bermanfaat untuk banyak orang. Itu misalnya Pak. Dan setiap bulan akan berbeda-beda temanya Pak. Untuk mendorong bahkan memperlengkapi mahasiswa kita untuk punya hard skill dan soft skill itu. Iya, luar biasa ini. Saudara-saudara, sobat-sobat Fakultas Ilmu Teologi dimanapun berada. Bisa saya tambah? Ya, silakan Ibu, silakan. Jadi ada lagi tambahannya buat adik-adik secara khusus yang masih mahasiswa. Diharapkan hari Kamis ini tanggal 2 Februari. Diharapkan boleh hadir sesuai dengan undangan kami. Rugi saudara kalau tidak hadir, karena di sana kita akan memaparkan banyak hal. Dan itu yang akan kita terapkan juga untuk tahun ini. Ada namanya Beta Marsiajar. Oh, luar biasa. Ya, kalau bahasa Indonesianya itu apa, Bu? Mari belajar. Oh, mari belajar. Kita harus mari belajar ya. Iya, mari belajar ya. Lokal. Jadi di sana nanti mahasiswa yang punya skill untuk menjahit ada disediakan untuk menjahit, ada bengkel tempat menjahit, ada kemudian ada untuk belajar bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Yunani juga. Bahasa Yunani juga. Ada dance day juga. Wah, astaga, menarik itu dance day ya. Jadi kita mau memperlengkapi mahasiswa kita melihat juga teks-teks Alkitab itu bagian bagian pujian-pujian, bagaimana mereka menuangkan Mazmur 23 misalnya dalam tarian. Wah, sehingga liturgi yang lebih iya, variatif iya. Dan memang ada kan mahasiswa kita Pak yang punya dalam dirinya bakat untuk menari. Iya. Jadi kita punya dalam Beta Marsiajar yang dibilang Ibu Kaprodi tadi, dance day. Oh, luar biasa ya dance day ya. Wah. Dan kita dalam perbincangan untuk mencari tutor. Waduh. Untuk yang mumpuni untuk itu. Ya, jadinya dance day ini bukan sekedar dance, tetapi bernuansa kitab suci ya. Alkitab, ya. Jadi dasar teologisnya ada. Kenapa? Dalam Alkitab kan ada ya, mari orang memuji Tuhan dengan tari-tarian dan lain sebagainya. Dan itu akan diungkapkan nanti di hari Dance Day itu ya. Dan nanti itu, ini luar biasa, prodi apa ini ya? Kita sangat semangat Pak. Wah, luar biasa. Iya. Jangan lupa, sobat-sobat ini luar biasa, energik dan selalu kita tidak ketinggalan zaman. Ya. Dan perlu kami beritahukan kepada adik-adik yang punya kerinduan dan yang akan tamat pada tahun ini, bergabunglah dengan kita. Di Prodi Teologi kita menjalin atau menciptakan suasana kekeluargaan dan akan dinikmati, ditemukan di sana keramahan, ditemukan di sana pelayanan yang prima bagi mahasiswa. Oke, jadi tadi itu berbicara soal bagaimana untuk spiritualitasnya gimana? Jawab mungkin ada. Bagaimana kita spiritualitas daripada mahasiswa kita? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak. Kita punya ibadah tiap minggu Pak. Dan teman-teman boleh lihat itu di Facebook, media sosial Prodi Teologi ada.
@proditeologi kalau Instagram, dan Facebooknya Proditeologi. Kalau mau emailnya juga ada proditeologi22@gmail.com. Jadi tiap hari Jumat, Bu, ya, kita bersama dosen melakukan ibadah bersama, dan ibadah interdominasi. Itu sesuai dengan visi kita tadi, Pak. Ekumenis, kan ya? berwawasan Ekumenis, ya. Jadi ada ibadah interdominasi. Selain supaya mahasiswa kita ini bertumbuh secara spiritualitas, tapi mereka juga punya skill untuk memimpin ibadah. Bahkan ada nanti paduan suara yang bernyanyi saat itu. Selain itu, Pak, untuk tahun ini kita punya program pendalaman Alkitab. Oh, itu modelnya seperti apa? Ada model baru nggak pendalaman? Karena memahami Alkitab sekarang kan bukan nggak seperti dulu lagi, ya. Ada yang historis kritis, atau ada model baru yang mungkin ditawarkan oleh Prodi memahami teks Alkitab dengan konteks masa kini. Coba silakan, mungkin ada. Mungkin untuk kelompok, namanya kelompok tumbuh bersama. Oh, tumbuh bersama. Jadi nggak tumbuh sendiri-sendiri, ya. Tumbuh bersama. Hermeneutik. Serius hermeneutik. Hermeneutik sudah dipelajari di mata kuliah. Jadi gimana itu bentuknya? Tapi kelompok tumbuh bersama ini kami berharap di sana nanti ada satu orang menjadi pemimpin kelompok dan ada anggotanya. Dan anggota ini punya komitmen, mereka satu beban bersama, satu doa bersama, satu pergumulan bersama. Jadi di sana diharapkan belajar terbuka semua pergumulan dan keberadaan, dan apa yang mereka bicarakan di grup itu tidak akan keluar ke grup yang lain, tapi bisa disampaikan kepada Tuhan, kira-kira begitu. Mantap juga itu PA-nya, ya. Iya, PA. Jadi di sana mereka bisa saling mengingatkan, mulai dari etika cara berbicara, cara berpakaian. Pokoknya ada banyak hal itu yang kami pikirkan. Mudah-mudahan dan Tuhan berkati dan terrealisasi, itu masih program yang akan dilakukan. Luar biasa. Jadi luar biasa, sobat-sobat sekalian. Mereka memperlengkapi bukan hanya knowledge-nya aja, ya, pengetahuannya juga bagaimana psikomotoriknya atau bagaimana dalam kehidupan mereka sehari, termasuk spiritualitas mahasiswa kita, sehingga mahasiswa kita ini siap pakai untuk pelayanan. Satu lagi, Pak. Ada, silakan. Weekend ministry. Wah, astaga, ini menarik ini, saudara. Ada weekend ministry. Sudah dilakukan mahasiswa kita. Mahasiswa kita ini kan biasanya melayani, Pak. Dan kami juga sangat mengapresiasi mahasiswa-mahasiswi kita yang masih studi tapi mereka juga mau melayani. Bahkan mungkin lebih sibuk, ya, jadwal pelayanan berkhotbahnya. Weekend ministry itu berarti akhir pekan, ya? Akhir pekan. Tiap akhir pekan mereka diutus untuk melayani, dan dari link weekend ministry yang kami sebarkan tahun lalu, bahwa kebanyakan mereka melayani di desa-desa, di gereja terdekat sini banyak, dan mereka melampirkan beberapa kegiatan yang sangat inspiratif. Dan rupanya kita tidak tahu itu sebelumnya, ada yang rupanya mereka kolaborasi selama ini bersama dosen PA-nya dan lain-lain. Dan itu tadi, Pak, learning by doing. Jadi saat mereka melakukan itu, spiritualisme mereka juga sedang diasah. Sekaligus kita membawa Salom. Iya, jangan lupa ini kampus Salom. Jangan lupa kita. Selalu kita membawa Salom. Bagaimana kita berdampak untuk lingkungan kita sekitar, ya. Jadi sobat-sobat sekalian, jangan ragu. Mari kita bergabung untuk kuliah di Prodi Teologi ini, ya. Jangan salah, mungkin ada dijelaskan oleh Kak Prodi, ada beasiswa atau apa, gimana? Silakan supaya pada sobat-sobat kita, silakan. Iya, melanjut yang dikatakan Pak Junjungan tadi, mari bergabung karena adik-adik boleh melihat apa yang sudah kami paparkan tadi. Dari alumni yang tersebar di segala penjuru menyatakan bahwa Prodi Teologi IAKN itu punya kualitas. Ya. Kemudian kami berharap supaya boleh bergabung di IAKN ini, boleh mendaftar di sini, karena di sini juga tersedia beasiswa KIP. Ada KIP, ada PPA, ada Yakub. Jadi mitra kerja sama kita menyediakan beasiswa, Pak, dari Yakub, Yayasan Kasih untuk Bangsa. Iya, jadi jangan ragu, jangan berpikir nggak ada uang untuk kuliah.
ada kemampuanmu, ada apamu, bisa dapat beasiswa. Ya, jadi tadi ada kerjasama dengan Yayasan Kasih Bangsa. Jadi itu luar biasa, saudara-saudara. Tapi Pak, apalagi? KIP di IAKN dengan KIP di SMA ada beda Pak. Oh, gimana itu Bu? Kalau KIP di SMA itu, kalau mereka punya kartu Indonesia Pintar, Iya, mereka iya. layak dapat KIP. Oh, Tapi kalau KIP di IAKN itu, mereka yang punya prestasi. astaga. Jadi Jadi, jangan lupa ya, harus ada punya prestasi ya. prestasi, harus punya Harus ada prestasi. prestasi. Ayo silakan. Iya. Ayo bergabung. Ayo yang punya prestasi Iya, silakan dapat bergabung. KIP. Mendapatkan Jadi nanti KIP, waktu ya. mendaftar Pak ada itu mendaftar dengan undangan atau apa namanya itu Bu Pani? Jalur undangan Selnas. atau Selnas seleksi nasional Selnas ya. ada Itu ya. kan seluruh Indonesia ya. Iya. Seleksi nasional. Jadi saudara-saudara, sobat-sobat Fit dimanapun berada, jadi di sini mahasiswa kita tidak hanya dari daerah sini juga, ada dari Papua ya. Betul. Dari Papua. Jangan lupa kita Dari itu Pekanbaru, dari Iya, Medan, jadi Tawan. ya kita jadi ini bisa menjadi dari Jakarta juga ada loh. dari semua daerah ya. Indonesia Nah, ini bayangkan dari Papua ada di sini. Mahasiswa kita juga ada dari Papua di sini, dan tidak lupa juga mahasiswa juga bisa di asrama ya. Coba di asrama Iya. gimana? Bisa di asrama. Jadi Pak, mahasiswa kita ini di awal Semester. awal, Iya. Awal masuk awal kuliah. masuk. Wajib masuk Semester asrama satu, nggak? semester Teologi satu. wajib nggak masuk asrama? Kalau teologi sebenarnya kebanyakan di asrama tahun pertama. Tahun pertama ya. Iya. Mungkin bisa nanti menjadi suatu program itu ya Ibu ya. Bagaimana teologi itu ya untuk semester pertama Wajib di asrama, wajib di ya. asrama. Nanti dia bisa menjadi, ini menarik ya, wajib di asrama, sehingga mahasiswa, Ada pembinaan ada yang pembinaan spesial. mereka, sehingga dari awal mahasiswa kita ini sudah dibina. Boboti, Bagaimana termasuk masalah pengetahuannya juga dengan spiritualitasnya. Jadi silakan Ibu, ada mau dikatakan pesan-pesan dulu, kesan-pesan yang mau disampaikan Kak Prodi kepada sahabat-sahabat kita dimanapun berada, kepada alumni yang sudah bekerja, kepada calon-calon mahasiswa. Ini dia, Oke. calon-calon mahasiswa yang akan datang. Silakan Ibu Kak Prodi. Terima kasih Pak, kepada para alumni dimanapun berada. Seperti yang saya sapa tadi dari awal, salam rindu dari Tarutung buat kalian semua. Kami berharap kalian boleh memberikan masukan untuk memotivasi adik-adik dan masukan untuk mengembangkan prodi teologi ini. Kami terbuka untuk masukan dari Bapak Ibu, saudara-saudara yang menjadi alumni dari prodi teologi ini. Yang sedang studi dimanapun kalian berada sekarang karena masih libur, tingkatkan prestasimu dan tetaplah berjuang beri yang terbaik untuk Tuhan. Dan bagi adik-adik yang mau masuk ke IAKN Tarutung secara khusus prodi teologi, selamat datang dan bergabunglah dengan kita di teologi. Saudara pasti tidak akan menyesal, karena di teologi saudara akan diboboti dengan ilmu pengetahuan, dengan spiritual, dan akan Keterampilan tadi ya. Ada keterampilan ada yang menjahit tadi. ya, dan Ada terampil berbahasa Inggris, terampil berbahasa Yunani, ada tadi Dance Day yang punya bakat untuk menari, biarlah menari untuk Tuhan. iya. Pesan saya, selamat bergabung dan datanglah dan mendaftarlah nanti ketika pendaftaran sudah dibuka bagi saudara-saudara. Sekarang dari Bu Sek Prodi. Ya, silakan sih Bu, Sek Prodi. Baik, sebenarnya sedikit aja ya Pak. Ya. Bahwa ini untuk alumni juga, untuk alumni. Karena udah lama di pelayanan, karena juga kan banyak teman-teman saya yang ada di gereja, jadi pendeta, jadi guru, bahkan jadi dosen. Untuk di kita alumni gitu ya kampus Bu ya. lain. Untuk kita alumni. Jangan lupa untuk tetap mengobarkan cinta. Sebab prodi teologi itu sebenarnya Pak, ciri khasnya itu selalu yang pertama itu cinta. Jadi saat kita melayani, cinta Luar itu biasa. harus tetap menggebu-gebu. Ya. Jadi cinta yang radikal yang membuat kita mau mencintai jemaat. Cinta yang radikal itu yang membuat kita mau berkhotbah, mempersiapkan khotbah kita dengan sungguh-sungguh, bahkan mengajar, bahkan apapun yang kita lakukan. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang alumni, tetap semangat melayani, tetap berikan performa terbaik dimanapun berada, dan salam juga untuk saudara-saudari yang sudah lama kita tidak bertemu. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Kaprodi, salam rindu dari Tarutung, tanah yang dingin ini.
Iya, jadi tadi Untuk yang menarik mau gitu masuk. ya. Hah? Untuk yang mau masuk. Dan untuk Ya. yang mau Mendaftar. bergabung, adik-adik yang di SMA, jangan menunda untuk datang bergabung di IAKN Tarutung di Prodi Teologi, karena adik-adik akan bertemu dengan Ibu Kaprodi, dengan saya, dengan Pak Wadik. Wakil Dekan Dua. 2 Fakultas Ilmu Teologi, dan kita akan bersama-sama bertumbuh bahkan berinteraksi di institusi ini, dan itu tadi penuh dengan cinta. Perhatikan, kampus penuh dengan cinta. Yang Prodi akhirnya ini suasana shalom. Shalom. Jadi kita ini berdampak bagaimana membawa shalom. Itu lihat itu wajah-wajah kami nih. Wajah-wajah shalom semua, ya. Oke lah, sampai ini pertemuan kita, dan sampai kita sampaikan ya, jangan lupa ya di-subscribe ya. Subscribe ya, jangan lupa ya. Tonton, like dan subscribe. Ayo sampaikan salam. Salam semua untuk sobat-sobat Fit dimanapun berada. Salam. Shalom.